Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Raymond harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan kuat. Nah, saat ini udah masuk bulan Desember dan Kak Raymond mau umumi beberapa hal yang penting yang perlu adik-adik catat. Yang pertama, tahun ini ada kabar baik, kita akan merayakan Natal di gedung gereja GBI MPI. Yeay! Catat tanggalnya, 18 Desember 2021. Jam 3 sore itu hari Sabtu ya adik-adik. Nah, Natal tahun ini akan diadakan online dan onsite. Nah, buat onsite langsung aja datang, tapi inget ya adik-adik, ini boleh untuk kelas 2 SD ke atas, kalian boleh datang sendiri. Tapi untuk kelas 1 dan TK, mama papanya wajib temenin ya. Oke, itu aja untuk pengumumannya. Nanti yang online tetap ada di YouTube daripada GBI MPI di streaming. Baiklah, see you adik-adik. Merry Christmas. Bye-bye. Shalom adik-adik. Shalom mama papa dan sister. Apa kabarnya pagi hari ini? Kakak percaya semuanya sehat, semuanya luar biasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini kita kembali dalam ibadah sekolah minggu kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Yuk mari kita siapkan hati kita. Kakak undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri, ambil sikap berdoa. Dan kita akan berdoa dipimpin oleh band teman kita. Silakan Ben. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Ya Tuhan, Ya Tuhan, 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 Kau hadir ya di ibadah kami. Kau hadir ya di ibadah kami. Kami mau memuji, Kami mau memuji, menyembah, menyembah, dan melompat untuk namamu ya Tuhan. dan melompat untuk namamu ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ben. Nah, adik-adik sudah siap mau melompat untuk Tuhan? Sudah siap mau bernyanyi untuk Tuhan? Siap. Yang sudah siap, yuk katakan siap. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Semuanya ambil sikap, kita mau memuji untuk Tuhan. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Yuk semua sama-sama. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Sama-sama katakan. Day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord.
nggak memuji Tuhan? Masih ada yang mau menari untuk Tuhan? Yuk sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau menari untuk Tuhan. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Dancing in the light of the Lord. Dancing, dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dancing in the light of the Lord. Dancing, dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dancing in the light of the Lord. The Lord. Dancing in the light of the Lord. Semuanya masih bersuka cita. Kita belum melompat nih untuk Tuhan. Kita mau melompat untuk Tuhan. Semangat ya. Semangat ya. Jump, jump, jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light of the Lord. Jumping. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light of the Lord. Jumping in the light. Jumping in the light of the Lord. Jumping in the light of the Lord. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wih, Tuhan Yesus pasti senang melihat anak-anaknya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, semuanya pintar menari untuk Tuhan. Nah, sepertinya kakak dengar ada yang panggil-panggil nama kakak. Oh iya benar. Kak Theo dengar nggak? Dengar. Kakak juga dengar. Kak Theo dengar nggak? Dengar Kak. Kakak dengar ada nama Ben dipanggil, ada nama Rebecca dipanggil. Siapa lagi ya? Kakak juga ada dengar nama Jojo dipanggil. Wah, Tuhan senang. Tuhan suka dengan tarian kalian. Tuhan suka dengan pujian kita. Ya, sekarang kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi katakan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawabnya apa? Jawab Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi katakan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab Tuhan Yesus. Jawab Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan,
Tuhan berkenan dengan pujian kita. Yuk adik-adik, sekarang kalian boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau masuk ke dalam penyembahan kita. Ayo semuanya duduk yang rapi, gak boleh lagi bercanda, gak boleh lagi main-main, makan-makan. Ya, kita mau serius memuji Tuhan, kita mau undang Tuhan masuk di dalam hati kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi
kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu yang luar biasa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau siapkan hati kami Tuhan. Ubahkan hati kami menjadi lahan yang subur untuk setiap taburan benih firman Tuhan. Biarlah Tuhan benih yang ditabur pada pagi hari ini dapat berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam hidup kami. Engkau jauhkan segala gangguan Tuhan. Engkau jauhkan si iblis yang akan mengganggu kami. Biarlah Tuhan kami dapat memberikan hati kami hanya kepada Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kita yang siap mendengarkan firman, mari sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Raymond harap semua dalam keadaan yang sehat, kuat, bersemangat di dalam Tuhan. Halo adik-adik, shalom. Kakak mau ajak adik-adik yang udah berani, yang udah besar nih. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Sekarang di GBI MPI udah mulai ada ibadah onsite. Jadi setiap hari Minggu kalian bisa datang dan beribadah bersama-sama kembali kita memuji Tuhan. Kayak tadi, tapi di gedung gereja. Siapa yang mau ikutan? Nanti tanya papa mamanya ya. Tetap prokesnya ketat, tetap harus didampingi orang tua dan juga kalian harus memakai masker. Nah, hari ini yang udah bersemangat memuji Tuhan tadi Kak Raymond lihat, terus ada yang bersemangat menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Tadi Kak Raymond rasakan hadiratnya begitu intens, begitu kuat. Nah, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Ada yang masih ingat ini udah masuk bulan Desember. Tapi ada yang masih ingat gak tahun ini tahun apa? Tahun integritas. Oke, tinggal berapa kali lagi Kak Raymond sebutin. Nanti kita akan ganti tahun dan kita akan dapatkan tema yang baru dari Opa Niko lewat tuntunan Tuhan. Apa sih integritas itu? Yuk kita lihat. Nah adik-adik, integritas itu apa sih? Yuk kita sama-sama buka. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kita perkatakan dan kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Kak Raymond kasih tips, lihat yang bawah itu. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Udah siap dengar firman Tuhan? Yuk kita sama-sama dengar firman Tuhan. Next Kak. Nah hari ini Kak Raymond mau cerita tentang yes, aku dipilih. Wah ini Kak Raymond pilih gambar, cari untuk mencerminkan anak-anak zaman now kayak gitu. Anak-anak sekarang sejak tahun 2020 semuanya itu sangat aktif dengan gadgetnya ya. Pastinya Kak Raymond yakin untuk semua anak-anak sekolah minggu GBI MPI aktifnya nggak cuma main game, tapi aktif untuk belajar, aktif untuk semangat mengerjakan tugas sekolah, sekolah online. Bahkan ada yang ikut course-course online lainnya. Adik-adik pasti semangat ya. Oke, lanjut Kak. Dilarang masuk. Nah, yang udah kelas besar ataupun kelas kecil sering melihat lambang ini, rambu-rambu lalu lintas ini dilarang masuk. Kak Raymond, ini masuk ke mana sih? Kak Raymond mau masuk ke mana? Kenapa dilarang masuk ya? Kita next yuk Kak. Ada yang tahu ini tempat apa? Dan apakah adik-adik tahu kalau kita semua mau memasuki tempat ini ada peraturan. Boleh pakai sendal nggak? Boleh pakai baju yang kayak anak tadi nggak? Nggak boleh. Tempat apa adik-adik? Betul, ini adalah Istana Presiden Indonesia.
Next Kak. Nah, Kak Raymond bacain secara cepat aja. Kak Raymond gak mau lama-lama. Cara mengunjungi istana negara yang harus diketahui. Menurut protokol dan tata caranya dan peraturannya, ntar adik-adik bisa baca. Yang pertama Kak Raymond mau ingatkan, yang pertama adalah gratis. Tidak dipungut biaya. Kedua, tidak ada batasan usia. Jadi mau dari anak kecil sampai orang tua, semuanya boleh masuk ke dalam istana presiden. Nah, tapi ada hal yang ketiga yang sangat menentukan apakah kita boleh masuk ke istana presiden atau tidak. Dan nanti Kak Raymond akan bicara di belakang tentang poin ini, yaitu pakai pakaian. Untuk bisa masuk ke istana negara dan istana kepresidenan harus berpakaian sopan dan rapi. Laki-laki sebaiknya mengenakan kemeja, celana panjang, bersepatu. Tidak mengenakan pakaian santai, celana jeans dan t-shirt. Berarti kalau kostum kakak hari ini boleh masuk ke istana presiden gak adik-adik? Gak boleh. Ini hanya kostum yang dipakai untuk mengajar adik-adik di sekolah minggu. Oke? Perempuan juga sama, gak boleh rok pendek, sebatas bawah lutut, mesti berlengan, lalu celana panjang, lalu tidak boleh pakai sendal. Oke, dan berlaku sopan dan menjaga ketertiban. Oke, ini peraturannya, tapi apa hubungannya Kak dengan firman Tuhan hari ini? Yuk kita langsung buka aja. Nah, hari ini Kak Raymond akan sedikit membahas tentang Matius 22 ayat 1 sampai 14. Waduh Kak, banyak sekali, udah gak usah pusing, dengerin Kak Raymond aja. Lanjut Kak. Jadi gini adik-adik, next. Ceritanya, lalu Yesus berbicara lagi. Ini kan di perjanjian baru nih, dan Tuhan Yesus suka menceritakan perumpamaan. Dan kali ini Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang pesta kawin. Next. Nah, ini kerajaan sorga seumpama seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Next Kak. Lalu si raja ini menyuruh hambanya untuk mengundang semua orang untuk datang. Tapi kita lihat apakah ada yang datang dalam undangan yang pertama. Next Kak. Setelah diundang nih seluruh orang di kota, semuanya sibuk, semuanya nggak mau datang. Lalu ia menyuruh lagi hamba-hamba lain. Ini si rajanya ya, bilang, kalau nggak ada yang mau ya udah cari lagi dah yang lain. Coba cari itu gembala domba kah, atau orang jahat kah, atau orang baik. Pokoknya semuanya undang, anak saya mau menikah. Next. Dan ternyata katanya kepada orang-orang diundang itu nggak ada yang mau datang adik-adik. Dan raja sudah mempersiapkan pestanya dengan segitu baiknya. Semua daging yang terbaik, makanan yang enak tenan. Terus minuman udah banyak, mau es teh, mau apa lagi Kak sekarang? Kopi gitu ya. Terus apalagi yang enak-enak, yang segar-segar, ada soda, semuanya udah disiapin. Kalau ini tahun 2021 semuanya tuh ada soda, ada minuman yang segar-segar. Raja ini udah siapin adik-adik. Tapi makanan enaknya udah ada di meja nih. Tapi tidak ada yang datang adik-adik. Lalu next. Lalu raja itu berkata lagi kepada hamba-hambanya, ini perjamuan udah tersedia. Tetapi orang-orang itu tidak layak. Lalu pergilah ke persimpangan-persimpangan, ajak aja tuh semuanya. Undang setiap orang yang kamu temuin. Udah dah siapa aja yang ketemu, kamu ajak aja semuanya. Bawa ke dalam istana kerajaan untuk perjamuan kawin. Jadi syaratnya makin dikurangin supaya semakin banyak orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan dan mengikuti pesta perkawinan anak raja tersebut adik-adik. Kita lihat ya bagaimana dan apa sih yang terjadi selanjutnya. Next Kak. Nah ketika hamba-hamba itu pergi mengumpulkan orang dan itu dikumpulin semua adik-adik. Baik orang yang baik, orang yang jahat, yuk udah datang aja. Raja bilang gak apa-apa, kamu orang jahat, kamu orang baik, udah datang aja semuanya. Masuk dan kita pesta sama-sama karena makanannya udah siap.
Oke, singkat cerita jadi banyak banget yang ikut, dari yang tidak ada yang mau ikut tadi karena mereka sibuk yang diundang. Lalu ini raja mengambil semua orang, ya udah siapa aja yang ketemu di pinggir jalan, udah langsung ikut aja, ikut ke dalam kerajaan raja dan ikut perkawinan anaknya untuk makan sama-sama. Makanannya enak, minumannya segar, pokoknya semuanya puas. Raja undang semuanya dan kita lihat apa yang terjadi adik-adik di dalam kerajaan tersebut ternyata penuh. Oke, penuh dengan tamu, penuh dengan tamu. Tapi ada hal yang menarik. Sesudah ini ada hal yang sangat amat menarik untuk kita perhatikan. Coba next. Ada satu orang itu ditulis ini, penuh itu ruangannya. Lalu ketika raja menyuruh tamu duduk, ia melihat ada satu orang tidak berpakaian pesta. Lalu dia berkata kepada saudara itu, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa menggunakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam. Ya karena dia tahu ya dia salah. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kakinya dan tangannya dan campakkan orang ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Adik-adik ingat? Yes, aku dipilih. Kakak dipilih, adik-adik dipilih. Tapi Kak Raymond punya pertanyaan. Nanti dulu sebelum kita lihat ke pertanyaannya. Di sini Kak Raymond sedikit jelaskan. Ini kan agak dalam ya, apalagi buat anak-anak yang kecil. Orang ini tidak berpakaian pesta adik-adik. Lalu raja menyuruh mengikat dan dibuang ke lubang yang dalam di mana ada ratapan dan kertak gigi. Sebenarnya ini mencerminkan neraka ya adik-adik. Ya, lalu apa yang harus kita perhatikan? Next Kak. Kan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Nih yang pertama, adik-adik harus ingat, papa mama atau kamu yang lagi ikutin ibadah online ini harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu udah panggil kita. Di cerita bagian depan tadi, banyak sekali yang diundang, banyak sekali yang dipanggil. Namun banyak sekali juga undangan itu ditolak, diabaikan. Karena apa? Karena sibuk. Karena apa? Karena egois. Karena ego. Lalu karena malas lah, aku lagi banyak kerjaan. Kalau orang Palembang banyak gawe. Ya Kak ya. Banyak gawe jadi nggak bisa datang. Nah, adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus memanggil kita untuk melayani Dia. Nah, ayatnya apa? Ini kita juga udah masuk bulan Desember. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang pertama. Ada yang keduanya. Hargai panggilan Tuhan. Bagaimana cara kita, anak-anak Tuhan, adik-adik, papa mama ataupun yang lagi mengikuti ibadah online ini untuk menghargai panggilan Tuhan. Yang pertama, kita bisa meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Apa aja? Panggilan Tuhan itu banyak. Panggilan Tuhan kalau untuk adik-adik sekarang untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau sekarang sekolahnya masih di rumah harus taat sama orang tua. Harus dengar-dengaran dengan papi mami. Harus dengar-dengaran dengan orang-orang yang lebih tua di rumah. Lalu yang kedua, ikuti caranya Tuhan. Kita masih berada di tahun 2021 yaitu tahun integritas. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini yang penting. Kenakan pakaian yang baru. Oke. Kenakan pakaian baru ini maksudnya apa sih Kak Raymond? Next. Nah, kita mau kemana ini? Ada yang tahu ini di mana? Kalau tadi sebelum kita bahas tentang pakaian,
Kakak potong dulu di sini. Ada yang tahu tempat ini apa? Sorga. Nah, pasti ada pertanyaan kan? Next Kak. Bagaimana caranya agar kita semua bisa naik ke sorga? Bukan seperti satu orang yang tadi disuruh diikat dan dibuang ke lubang yang dalam, tidak berdasar dan ada ratapan dan kertak gigi. Bagaimana caranya? Yuk langsung aja next Kak. Nih adik-adik, wow banyak sekali ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpakaian yang baru. Artinya gini, pakaian baru itu artinya gini. Kita harus menanggalkan, kita harus mencopotkan, kita harus melepaskan pakaian kita yang lama. Pakaian di sini bukan bicara baju adik-adik. Pakaian ini bicara tentang gaya hidup. Cara hidup kita yang lama. Cara ngomong kita yang lama. Kalau dulu mungkin ngomongnya suka wah, ngomongnya tinggi ya. Ngomongnya suka teriak-teriak adik-adik. Suka melawan. Suka nggak denger-dengeran. Lalu suka apa lagi? Suka membantah perkataan guru. Itu kita copotin, buang. Oke, kita copotin, buang. Karena kita ini mau masuk ke sorga. Ternyata Tuhan Yesus paling pentingin apa yang kita pakai ketika nanti dia datang dan menjemput kita. Ketika dia menjemput kita, dia sangat perhatikan apa yang kita pakai adik-adik saat itu. Kalau kita masih memakai baju, aku nih suka ngelawan orang tua. Baju ini melambangkan tingkah laku ya. Tingkah laku kita suka melawan orang tua. Tingkah laku kita suka berantem sama orang. Tingkah laku kita suka mendendam sama orang. Awas kau ya. Awas nanti ya. Kalau ada celahnya, awas. Nah itu gak boleh. Kalau ada yang kayak gitu, kita bisa masuk surga nggak adik-adik? Bisa masuk tempat yang tadi nggak adik-adik? Nggak bisa. Tuhan katakan bahwa pakaian kita haruslah pakaian pesta. Sama kayak tadi mau masuk kemana adik-adik? Istana presiden. Mau masuk istana presiden aja kita tidak boleh pakai kaos, lalu pakai celana jeans dan sendal. Apalagi masuk ke kerajaan yang kekal, yaitu sorga. Kita harus persiapkan diri dengan memakai pakaiannya Tuhan. Termasuk 2 poin awal tadi, kita juga harus hidup seperti bagaimana Tuhan ingin kita hidup di dalam dunia ini adik-adik. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Itu baru anak Tuhan. Oke, nah di sini ada cowok, ada cewek. Nah adik-adik, tadinya Kak Raymond cuma mau pakai cowok. Tapi nanti kan pasti ada yang komen nih di bawah. Wah kakak, aku kan cewek, gimana aku bisa pakai cowok? Ya udah taruh dua-duanya lah. Ada cewek, ada cowok. Kalian pilih lah. Pakaian mana yang kalian mau pakai ke pestanya Tuhan Yesus. Pakaian ini bisa bicara tentang kejujuran, ketaatan, lalu kalian memiliki sifat yang suka melayani, murah hati, hatinya besar, nggak cepat marah kalau di ngomongin, terima kasih, suka bersyukur. Nah ini semua pakaian yang harus kita kenakan di dalam hidup kita. Adik-adik mau? Yang mau angkat tangannya. Oke, next. Nah, yang mau dan nanti kita mau datang bukan ke raja yang ada di Alkitab, tapi ke raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Nanti dia jemput, dia cek nih kita pakainya apa, pakaian kita tuh apa. Kak gimana caranya Tuhan Yesus lihat apakah aku pakai kaos SPK ya baru bisa naik ya? Enggak, bukan itu. Lihat tingkah laku kita. Itu bisa juga dicerminkan dari hati adik-adik. Oke.
hatinya tidak hitam, hatinya tidak terluka, hatinya baik-baik. Lalu adik-adik menjaga hidupnya jujur, hidupnya kudus, tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan adik-adik suka melayani. Nah hari-hari ini kan Kak Raymond bilangnya susah-susah gampang untuk melayani. Oke? Kadang kalau adik-adik berpikirnya lebih jauh, hari-hari ini sebenarnya lebih gampang untuk kita melayani. Dengan teknologi tadi, kita sebenarnya udah bisa doain orang. Oke? Jadi gunakan apa yang ada di tangan kamu adik-adik untuk melayani Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Kak, gak boleh main game ya berarti ya? Aduh, pasti abis ini mama marah gak boleh main game. Boleh. Boleh kok main game. Tapi jangan kelebihan. Ada waktunya. Waktunya berapa lama? Tanya papa mama. Nanti Kak Raymond dicari abis ini. Udah ditungguin. Itu Kak Raymond suruh main game terus. Enggak. Kita harus pakai apa yang ada di tangan kita untuk memuliakan Tuhan. Oke adik-adik, udah paham? Udah mengerti? Jadi poinnya untuk kita dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Dan adik-adik menjadi yang dipilih tadi, orang yang terpilih. Sebenarnya simpel, sebenarnya tidak terlalu susah. Adik-adik harus menjaga hati adik-adik agar tetap murni, agar tetap kudus, tidak bercelah. Kak, aku disakitin, ampuni. Oke, adik-adik cukup ya? Kita berdoa sekarang, yuk. Berdiri semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin Kak Raymond. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami udah belajar bagaimana caranya agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang terpilih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh diberi kesehatan, kami boleh dicukupi dengan segala yang baik daripada Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah benih firman Tuhan ini boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa adik-adik, bye-bye. Nah adik-adik, demikian tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Raymond. Nah sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk sekali lagi menyembah Tuhan. Kita mau menyatakan rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita mau mengatakan betapa kita mengasihi Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini dengan hati yang terdalam. Mari adik-adik, pejamkan matamu. Naikkan pujian ini. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih mencintai aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari adik-adik sama-sama katakan, Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Benar Tuhan, kami sungguh mencintai Engkau.
kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu indah di dalam hidup kami. Kapanpun Tuhan panggil kami, kapanpun Tuhan mau pakai hidup kami sudah siap Tuhan. Karena kami tahu Tuhan lebih cinta terhadap kami. Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Kami tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami siap Tuhan, pakai kami Tuhan. Kami mau Tuhan pakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh, mari sembah Dia adik-adik. Katakan cintamu kepada Tuhan. Mengasihi kami, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami percaya pada waktunya Tuhan. Kami percaya akan segala rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan hanya akan membawa yang terbaik bagi kami, memberikan damai sejahtera bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Dan kami anak-anak-Mu, kami siap kapanpun Tuhan mau pakai kami. Kapanpun Tuhan mau pergunakan hidup kami siap Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Kak Raymond yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kau berkati usaha pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Berkati kesehatan dan keluarganya. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah pagi hari ini hidup kami diubahkan melalui firman. Terima kasih Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan kami telah selesai beribadah. Biarlah seluruh ibadah ini berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, papa mama, kakak-kakak, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kita akan terima doa berkat. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Papa mama, mbak suster, kakak-kakak dan adik-adik semua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus, dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus, biarlah menyertai kita mulai siang ini, sampai nanti Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin, amin. Selamat siang, selamat berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati, dadah.
Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.